udah sepakat yang di VTP hanya yang apnu, tidak bernafas, atau tadi apa, detak jantung kurang dari 100. Tapi kalau bayinya bernafas, di VTP enggak? Enggak, karena harus dilihat dulu dia bernafasnya ada retraksi, ada sesak atau tidak. Kalau ada sesak baru dikasih CPAP. Jadi beda. Oke, jadi nanti ini nggak bisa sekarang dijelaskan karena cukup singkat waktunya. Nanti mudah-mudahan ada waktu buat kita belajar pakai CPAP lagi ya. Nah, idealnya di setiap tempat yang ada RB-nya, mau ada bayi, nggak ada bayi, harusnya sudah siap seperti ini. Jadi kalau ada bayi, cuma tinggal taruh, nggak mesti ada bayi. Jadi belum ada bayi pun udah ada nih, udah siap artinya. Stetoskop sudah di atas ini, kemudian ini sudah di atas ini, angkut sama sisi pet. Nah, ini sudah di sini, gitu. Kalau memang bayinya kecil, sudah ada plastik, jangan lupa. Jadi kalau tiba-tiba ada lahiran, ada masalah seperti yang tadi, nggak buru-buru kayak nyiapin alat lagi, karena semuanya sudah ready, udah siap, ya. Harusnya idealnya di RB seperti ini. Kita pun di RSCM juga pasti setiap hari ada lahiran, karena kan sekarang kan rujukan kan udah berlaku, ya kita bisa sehari nggak ada. Tapi kita nggak menutup kemungkinan tiba-tiba ada ibu yang lahir langsung struk keluar. Kalau udah kayak gitu kan udah harus siap alat-alatnya semua. Dan kita udah tahu siapa yang jadi leader, siapa yang enggak. Dan semua orang sudah tahu posisinya, kerjanya sebagai apa. Cara jadi leader, dia udah tahu posisi saya leader, saya bertugasnya untuk memastikan RW, breathing. Saya sirkulasi, tugas saya untuk memastikan sirkulasinya di jantung. Kemudian saya mungkin pasang infus kah, atau mungkin yang alat-alat saya pasang probe, saya pasang monitor, saya pasang timer, saya pastikan alat-alat suhunya lengkap, ya. Kita udah sepakat leader di kepala. Posisinya bayi itu selalu kepalanya di atas, tidak berhadapan seperti ini. Jadi ini kepala di sini. Mau bayi sehat, mau bayi sakit, selalu seperti ini, ya. Jadi di sini leadernya sirkulasi sebelah mana? Ada yang tahu nggak sirkulasi sebelah mana? Jantung kita ada di sebelah kiri. Jadi sirkulasi harus di sebelah kiri. Jadi di sebelah sini, karena jantung bayi sebelah sini. Jadi dia mendengarkan. Karena kalau sirkulasi sebelah sana, dia nyebrang. Nih, dia nyebrang jadinya tangannya. Dari sana dia ke sini. Sedangkan leader mau lihat kembang dada. Nggak kelihatan, ngeganggu jadinya. Karena nanti yang tugas dia sebelah sana pasang probe suhu, monitor, termasuk saturasi. Karena saturasi cuma boleh dipasang di tangan kanan, nggak boleh di tempat lain. Karena yang mau kita lihat namanya preduktal, saturasi preduktal, ya. Dari itu semua kerjanya simultan, gitu. Jadi si leader langsung pakai topi, langsung ngelap-ngelap juga. Yang sebelah sini sirkulasi, dia udah mulai siap-siap pasang stetoskop. Yang satu lagi sebelah sini kerjaan dia cuma fokus pasang saturasi, pasang probe suhu, timer, terus kemudian suhunya di set. Jadi kerja masing-masing udah ada. Paling nanti leader cuma kayak ingatin, itu belum tuh, ini udah. Dan bukan cuma leader yang bertanggung jawab, semuanya bisa saling mengingatkan. Misalnya sirkulasi melihat, itu masih nggak pas deh, itu nggak pas deh, bilangin sama leadernya. Gitu. Jadi simultan. Karena apa? Semua prinsipnya the first golden minute, 60 detik pertama. Ini ya di algoritma ini 60 detik. Jadi harus cepat. Telat, anaknya pasti kedepannya nggak pintar. Anaknya pasti cacat. Jangan sampai kayak gitu. Kalau algoritma yang lama, langkah awalnya 30 detik, ya kan? Setelah itu baru kita evaluasi. Kalau sekarang enggak, 60 detik udah semuanya sampai kita mau VTP atau mau CPAP. Karena langkah awal kayak yang saya bilang tadi, simultan. Bisa aja cuma 10 detik, cuma 5 detik. Orang begitu bayi ditaruh, ini dia lagi pakein topi, ini udah pasang semua, ini udah langsung nempel. Gitu. Dan cara mendengarkannya lagi, kita sudah tidak merekomendasi mempalpasi. Kita udah nggak pakai gini-gini. Kita cuma pakai stetoskop, tempel, cuma dengar tek 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 di atas 100. Dek,
Oh di bawah 100. Berapa detik itu barusan? Cuma 1. Saking cepatnya. Karena kita prinsipnya mau the first golden minute. 1 menit pertama itu berharga. Jadi bisa aja di detik ke-10 saya udah mulai VTP. Gitu. Atau mungkin di detik ke-20 kali, nggak mesti 30 detik. Jadi cepat, bener-bener cepat sekali. Jadi mungkin 1 menit itu saya udah selesai VTP, atau mungkin dia udah pasang sipet, udah nyaman. Gitu. Tadi pasang sipetnya agak lama, pasang alat bantu nafasnya. Maka tadi saya bilang 1 menit berlalu, 2 menit berlalu. Karena makin lama kita kembangin parunya, itu paru-paru yang pas lahir kempes, lama banget nanti bisa kembangnya kalau udah kelamaan. Anaknya nanti asidosis, sesak berat. Akhirnya itu yang harus dirujuk. Padahal mungkin kalau tadi kita cepat, bayinya langsung wah, gitu. Ya. Nah, untuk kondisi bayi yang tadi, itu sebenarnya tadi bayinya merintih. Tetap kita selalu menilai bayi lahir, cuma 2 yang dinilai buat bugar atau tidak bugar. Apa aja? Menangis atau bernafas, dan parunya. Ingat ya, kalau bernafas belum tentu menangis. Tapi kalau menangis sudah pasti bernafas. Jadi kalau anaknya misalnya dia dia bernafas, ya otomatis belum tentu menangis. Jadi jangan jadi tolak ukur. Jadi harus lihat anaknya emang nafasnya. Jangan-jangan ada bayi yang memang asfiksia berat di tali pusat, dia nggak nangis kan? Tapi kalau kita lihat nafas, gitu. Tapi itu jangan tiba-tiba jadi VTP. Lihat lagi parameter yang lain. Anaknya denyut jantungnya di atas 100 atau di bawah 100. Jadi bukan langsung menangis atau tidak. Jadi menangis garis miring atau bernafas, ya. Jadi harus dipastikan lebih detail. Nah, begitu setelah kita udah lakukan langkah awal, itu biasanya nggak serta-merta harus di suction ya, karena suction itu nggak rutin lagi. Kalau kita lihat bayi udah nggak ada apa-apa di mulutnya, apa yang mau disedot nggak ada. Karena suction itu cuma sampai sini. Sedangkan kalau memang didengar di paru-paru, itu udah di bronkus. Yang bisa nyampe ke situ tuh cuma ETT sama kita kalau bronkoskopi. Jadi yang dibilang masih banyak di sini, nggak akan nyampe suctionnya. Yang ada malah bayinya makin kolaps parunya. Dengan kita kembangin parunya, cairannya akan terserap dengan baik. Jadi bukan suction kuncinya, tapi mengembangkan paru dengan VTP atau CPAP. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita lihat, oh banyak ketubannya, darahnya, ya suction. Tapi kalau nggak ada, kalau mau memastikan pakai kasa aja langsung serap, buang, langsung cepet, ya. Nah setelah itu, setelah kita langkah awal yang kita nilai adalah frekuensi denyut jantung, terus kemudian apalagi usaha napas, saturasi. Karena saturasi itu pas pada saat lahir pasti rendah, 60 menit pertama. Karena bayi emang dari dalam kandungan dapat dari ibunya cuma dari aliran darah yang kadar oksigennya cuma 60%. Nanti kalau paru-parunya udah kembang, nanti pelan-pelan dia makin naik. Menit pertama 60, menit kedua 65, menit ketiga 70, baru optimal di menit kelima. Tapi kadang-kadang kita kurang pas, kurang serap rasanya kalau nggak ngeliat 100% dari awal. Padahal kita kasih sampai dia 100%, dia kalau anak yang prematur buta nanti bisa ada gangguannya yang lain. Jadi jangan, kita tetap harus pakai target saturasi. Jadi kalau lihat saturasi 60, menit ke berapa? 75, emang udah menit ke berapa? Kalau 75 menit pertama, ya normal. Orang targetnya cuma 60, dia 75, ya kan? Menit keempat tiba-tiba saturasinya 80, takut enggak? Enggak, karena target menit keempat tuh 75 sampai 80. Jadi FiO2 nggak kita naikin, gitu, paham ya? Karena kan kita sepakat kalau misalnya buat settingan VTP, PIP-nya kita pakai 30 kan, bayi cukup bulan, bayi prematur 25, bawahnya PIP-nya 5. Tapi kalau untuk CPAP settingannya 7, kalau masih sesak bisa naik jadi 8, ya. Tapi FiO2-nya kalau bayi cukup bulan pakainya 21% fraksi oksigennya. Kalau bayi prematur di bawah 35 minggu settingannya 30%. Artinya mixtape-nya di sini harus yang di sininya 8. Ini kan kalau 21% ini 8 ini 0 ya. Ya kan? Rule of 8 ya. Kalau memang kita mau naikin jadi 30%, di sini 7, ini jadi 1.
Mau naikin jadi 41%, ini 6, ini 2, totalnya tetap 8. Mau naikin 51, 5, 3, ya. 8, 6, 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4. Naik aja 21, 31, 41. Jadi nggak perlu hafal-hafal itu lagi. Gitu ya. Tapi otomatis ini kan baterai cuma bisa hidup, cuma bisa ngasih buat si R-nya doang, kompresornya. Kalau kita mau naikin yang oksigen, kita butuh sumber oksigen. Jadi mesti ditambah di belakang. Cuma retraksi. Kalau retraksi bernafas, kita lihat ada retraksi atau tidak. Kalau ada retraksi, kita pakai CPAP, ya. Jadi kalau pakai CPAP, kita pakai ini ya, pakai MagSafe ya. Dipastikan ukuran sungkupnya sudah benar. Kemudian perlekatannya baik, tidak ada yang bocor. Tekniknya tetap CE clamp ya. C dipencet di sebelah sini, kemudian 3 jarinya di sudut mandibula di sini. Bukan di sini, bukan di sini. Kalau di sini nanti bayinya jadi ketutup mulutnya. Kalau di sini bayinya kecekek. Jadi nggak boleh. Kadang-kadang kita lupa. Kita karena mau mastiin ininya pencet, ini semua gini tangannya. Padahal ini mulutnya ketutup, anaknya di sini sakit. Jadi harus di sini. Di 3 jari di sini, tek, ya, oke. Nah, contohnya, semisalnya bayinya denyut jantungnya di bawah 100, saya VTP ya, berarti kan di bawah 100 nggak bernafas, pasti kan saya VTP nih. 1 lepas, 2 lepas, berapa lama VTP-nya? 30 detik. Dicatat 30 detik setelah didapatkan VTP efektif. Apakah artinya VTP efektif? Dada mengembang. Jadi kalau lambi sambil dipencet itu dia dadanya nggak kembang, itu VTP efektif nggak? Enggak. Artinya jangan mulai-mulai hitung 1 lepas-lepas. Kita harus cari dia sampai VTP-nya dapat yang efektif. Dapatnya dari mana? Itulah yang namanya ada tindakan koreksi di sini. Ada yang tahu nama tindakannya apa? SR Suster ITA, SR ITA ya. Sungkup, reposisi, isap, buka, tekanan, alternatif RW. Jadi begitu kita kasih VTP, 2 kali VTP pertama kita udah lihat kembang nggak dadanya. Kalau nggak kembang, langsung kita sambil lakukan koreksi. 2 kali koreksi, 2 kali koreksi sampai kembang. Baru 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Contoh, saya VTP. Loh, kok nggak kembang ya? Tapi tangan saya nggak berhenti nih. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas ya. Wah, kok nggak kembang? Oh ya udah deh, saya posisiin dulu. Sungkupnya dulu deh, kan SR ITA ya. Sungkupnya sih pas, sungkupnya pas, ujungnya pas, nggak ada yang bocor. Posisi, oh terlalu fleksi, kan harus semi ekstensi. Karena tangan saya di sini, saya gampang, cuma tinggal gini doang nih. Oh iya oke. Oh ini nggak terlalu ini nih. Oh iya oke, udah pas. Belum kembang juga. Ada lendir nggak ya? Ini kan transparan. Gak usah saya buka, saya cuma ngintip. Nggak ada apa-apa kok mulutnya. Oh tapi ada nih, ada darah dikit, tolong siapin saksin. Udah, asistennya langsung sedot. Sambung lagi. Jadi nggak ada yang berhenti. Karena kalau kita berhenti, kemudian kita lepasin lama, paru-paru yang lagi sekuat tenaga kita pompa tadi, kita kembangin, kempes lagi. Kayak balon, tiba-tiba kita lagi udah tiup-tiup, kita buka lagi, kempes lagi. Jadi nggak boleh berhenti, dan memang kalau melakukan beberapa manuver, minta bantuan si asisten. Oke? Udah ada saksian, udah sedot, oke udah siap, selesai. Masih belum kembang juga. S udah, R udah, I udah, isap. D, mulutnya kebuka nggak ya? Kebuka kok, tapi kok belum. Ya udah, T berarti naikin pressure-nya jadi 35. Tadi kan 30 ya. Kan maksimal harus dinaikin sampai 40 kalau kembang dada belum ada. Tapi kalau kembang dada sudah ada, tidak boleh naik lagi. Ya, naikin 35. Kembang 35. Oh, ya nih kembang nih. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas baru. Artinya sudah ada nafas efektif. Nah, biasanya kalau kita langkah koreksinya sudah terlalu lama, VTP-nya dilanjutkan cuma 15 detik aja. Ya, nggak 30 detik. Tapi kalau memang dari awal sudah terkoreksi, misalnya, kok nggak kembang-kembang ya? Oh, sungkupnya nih belum lekat. Kembang 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, langsung aja. Dan nggak mesti lagi dilanjutin ke RIBTA. Orang sungkupnya aja dikoreksi udah bagus.
Kecuali nanti setelah 30 detik kita evaluasi, kok nadinya nggak naik-naik ya, masih 60-90 aja nih. Karena kan kita sepakat di sini dibagi 3 ya, di atas 100, 60-99, sampai yang di bawah 60. Kalau di atas 100 ada usaha napas, kita berhenti. Tapi kalau 60-99 evaluasi lagi, ada nggak masalah napasnya yang jelek? Jangan-jangan masih memang harus disuction, ada sumbatan, mulutnya masih kebuka, ketutup, ya. Karena kalau untuk di anak memang masalahnya RW, nggak lompat ke C, ya. Nanti kalau ternyata dia masih turun juga, baru kita intubasi. Kalau masih turun juga, baru kita kompresi, ya. Jadi kompresi cuma boleh dilakukan kalau sudah intubasi. Intubasi cuma boleh dilakukan kalau tekanan sudah sampai 40. Urutannya gitu. Jadi kalau saya lihat ada orang dari kejauhan lagi kompresi, anaknya belum diintubasi, itu salah. Kalau saya lihat orang lagi intubasi, tapi dia tekanannya masih minimal, itu salah. Kecuali dia bisa berargumentasi, kembang dadanya udah naik dok dengan 30. Tapi saturasinya yang turun terus, saya nggak tahu kenapa. Padahal udah kembang dok. Gitu, itu beda lain cerita lagi ya. Jadi harus tahu langkah-langkahnya. Jadi algoritma kita yang terbaru, tidak boleh kompresi langsung ke sirkulasi kalau RW-nya belum benar. Jadi kuncinya itu selalu RW. Ini kan yang saya ceritain panjang banget ya. Padahal sebenarnya kalau pada pelaksanaannya itu cuma 2 menit. Saking cepatnya. Jadi keputusan itu tuh cepet banget. Bener-bener kayak udah langkah awal langsung ngerangis. CTT denyut jantung berapa? Di bawah 100 langsung. Oke, kembang 1, lepas 2, lepas 3, lepas 4, lepas sambil nunggu ini bisa terbaca. Kalau anak hipotermi, alat ini bacanya lama. Jadi satu-satunya yang bisa dipakai adalah stetoskop. Jadi kalau sirkulasinya diam aja, ya si reader nggak dapat info apa-apa. Jadi nanti si sirkulasi harusnya begini. Iya nih, dadanya kembang, ini naik nih denyut jantungnya, bagus. Ya udah, ya. Jadi cepat bener-bener kayak langsung 1 lepas 2 lepas. Terus si sirkulasi masih tahu nggak naik masih di bawah 100. Terus kita koreksi, udah pressure udah bagus. Ya nggak naik siapa yang intubasi? Cepat, bener cepet banget. Jadi nggak lama. Nanti kalau kita ternyata sudah selesai resusitasi, ternyata kadang-kadang sering gini ya. Sering nih anak keplek, nggak nangis, ditaruh, udah langkah awal kita VTP, baru 2 kali udah ya kan? Baru taruh pertamanya keplek, kita udah ketakutan nih, denyut jantung di bawah 100, baru kita gini doang nih, kalau gitu kita ngapain? Berhenti, langsung kita ke algoritma yang sebelah sini. Langsung berarti artinya bayinya bernafas spontan. Kalau nafas spontan langsung dilihat ada retraksi nggak gitu. Jadi kita VTP nih, berhenti. Nafas spontan, ada retraksi apa enggak? Ada retraksi. Yang tadinya PEP-nya 5 buat VTP, langsung kita naikin jadi 7. Langsung kita putar. Gimana cara melihatnya? Kalau nggak ada alatnya di pandangan kita. Jadi ini tidak boleh di bawah. Harus di atas ini atau taruh meja yang sejajar. Karena kita kan yang muter kita. Ini kalau tadi ini di sini gimana caranya? Gini, kan nggak bisa. Jadi harus di atas, ya. Kita naikin jadi 7, langsung dilihat retraksinya berkurang nggak? Nggak mungkin retraksi langsung hilang. Kecuali anaknya retraksinya karena hipotermi. Karena hipotermi pasti bisa buat retraksi. Jadi kalau kita lihat anak retraksi, pastikan suhunya harus hangat, kemudian tidak ada lendir, sungkupnya benar. Jadi kalau misalnya ternyata, udah nggak hipotermi lagi, masih retraksi nggak ya? Iya berkurang benar, bahkan udah nggak ada lagi nih, ya udah bisa lepas. Tapi kalau ternyata nggak hipotermi 367, berarti masalah retraksinya memang masalah di paru, jangan dicopot, tapi dilihat retraksinya berkurang atau tidak. Kalau berkurang, dipertahankan di 7. Tapi kalau ternyata masih bertambah berat atau sama aja nggak ada perubahan, naikin jadi 8. Sama kayak VTP, prinsipnya sebelum dinaikkan MRSOP lagi. Lihat lagi, sungkupnya benar nggak? Posisinya udah oke nggak? Karena kalau udah kayak begini tuh biasanya banyak banget lendirnya.
harus di suction lagi. Udah semuanya udah aman, baru naikin di 8. Oke, udah nih, udah enak anaknya, napasnya udah enakan. Oke, kita masuk ke stable. Langsung deh, tapi itu biasanya kita kerjanya udah simultan. Nggak perlu saya kayak ngomong-ngomong stable yuk, enggak. Jadi begitu biasanya tim kita udah ngelihat anaknya udah mulai stabil, dia udah ada langsung di simultan. Ada yang ngecek suhu, ada yang ganti kalau dia ternyata kencing, ganti plastik, pakaiin popok, udah langsung cek gula darah. Gitu. Cuma kalau memang belum bisa otomatisasi, diingetin dulu juga nggak apa-apa. Dah, ini yuk kita langsung siap-siap buat pindah aja. Stable-nya gimana? Cek gula darah, nggak ada masalah ya. Siapin suhunya harus hangat, terus kemudian RW-nya pasang nasal prong ya. Pasang nasal prong, ukurannya harus disesuaikan sama kelingking bayi atau sama lubang hidungnya. Harus tertutup rapat dan tidak boleh yang cuff, harus tanpa cuff ya. Kalau yang ini kan dia dengan cuff. Karena apa? Nanti balon ini tuh nggak bisa masuk ke hidung bayi, sakit. Jadi jangan pakai yang ada cuff ya. Jadi disiapin nasal prongnya, misalnya ini tanpa cuff ya, si ETT-nya. Basahin dulu di mulutnya, kemudian masukin ke hidungnya, dilepasin ini ya dari sumber, pasang ya. Cek lagi, kalau udah seperti ini biasanya jarumnya goyang. Jadi kita naikin lagi kalau misalnya dia turun, bukan di 7 lagi. Sesuaikan lagi ke angka 7. Ya, baru kita fiksasi. Udah fiksasi, kalau emang ternyata ETT-nya kecilan, bundelan fiksasinya harus padat, jadi tertutup semua lubang hidungnya. Dan nggak boleh nutupin lubang hidung lagi, ya. Oke, udah selesai, udah ketutup. Ini kepanjangan, harus digunting, dipotong. Kurang lebih 4 cm, ya, 4 cm dari hidung, potong, langsung kita pindahkan ininya ke sini, ya, oke. Nah kan kita kalau beli begini nih, ya kan, nggak boleh ini yang digunting ya, tajam berdarah-darah nanti. Jadi yang digunting memang atasnya, ininya dicopotin, pasang lagi, dan harus miring guntingnya, nggak bisa lurus. Kalau lurus nanti nggak bisa masuk, ya. Nah caranya tadi itu ada 2, ada yang kadang-kadang sebelum dipasang ke bayi udah digunting duluan, boleh, nggak salah. Cuma kadang-kadang seringnya kependekan, nanti kependekan buka ETT baru, nah yang bayar nggak ada. Gitu. Dan setelah udah pasang semua, pastikan saturasi bagus, denyut jantung bagus, nggak ada biru, retraksi berkurang, ini udah kencang, oke, sip, mantap, suhu normal ya, gula darah bagus, sirkulasi, langsung cek, sep. Oh, di bawah 3 detik, berarti normal. Ya udah, kalau emang ternyata memanjang, pastikan lagi hipotermi enggak. Karena kalau hipotermi bikin CRT-nya memanjang. Oke, bagus kok. Kalau mau cek lab, cek apa yang bisa dicek. Kalau nggak ada, mau rujuk langsung edukasi keluarga yang mesti masuk. Sudah deh, selesai. Hah? Dapat gambaran ya. Dan selalu ini di kepala. Jadi udah sampai, emang misalnya di sini 36,7, di sana 36,7. Kalau enggak berarti dinilai resusitasi kita dan stable-nya jelek. Jadi biasa kita kalau emang dari awal memang dia udah hipotermi, udah langsung ke depan. Jadi bisa kita lebih lama keluar dari VK daripada ibunya, cuma gara-gara suhu. Jadi kalau memang bayi kecil, kita yang wajib pasti di bawah 1.500 pakai plastik. Tapi prinsipnya di bawah 2.500 itu kan BBLM. Resikonya tetap ada. Jadi pakai plastik nggak salah. 1 plastik kurang, ketipisan, pakai 2. Masih kurang, pakai belancak roll kalau punya. Kalau nggak ada, tambah lagi. Tapi kalau udah pakai plastik, nggak boleh pakai kain. Karena nanti si panas itu kan memang dia mengurangi penguapan dari bayinya. Tapi panas itu akan kena ke bayi. Kalau pakai ini, nggak nyampe. Bayinya lama nanti panasnya. Ya. Dan nggak boleh dikeringkan ya. Yang dikeringkan cuma muka. Ya, kehilangan panas jadi bukan malah kehilangan panas karena cairan ketuban. Enggak. Jadi malah cairan yang tadi itu kita tutup pakai plastik supaya cairan tadi itu tetap di situ nggak nguap. Memang beda ya dengan yang cukup bulan. Ya, itu salah satunya penanganan kegawat darurat Kanio. Ya, itu udah termasuk materinya. Ada pertanyaan lagi? Inkubator transport ada? Ada, hanya saja karena jarang digunakan ya dok. Nah kalau bisa nggak ininya apa
Rawat dan jaga. Sama kayak di SCM juga gitu, rusaknya karena udah lama nggak dipakai. Iya, jadi kurang maksimal kita dong. Sayang. Coba ya nanti dilihat lagi ya. Kalau nggak ada lagi, yuk kita upload.